Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Pak Sam. Alhamdulillah kita semuanya sehat walafiat. Kita tetap semangat belajar meskipun pandemi COVID-19 belum berlalu. Sekali lagi tetap semangat ya. Nah, kali ini nanti kita akan melanjutkan pembahasan tentang energi kinetik rotasi dan momentum sudut. Tapi sebelumnya, marilah anak-anak kita buka pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, di pertemuan kali ini sekali lagi kita akan melanjutkan materi pada dinamika gerak rotasi, yaitu energi kinetik rotasi dan momentum sudut. Setelah mengikuti pembelajaran ini, nanti kalian anak-anakku semuanya harus bisa memahami dan menerapkan energi kinetik rotasi dan momentum sudut dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah anak-anakku semuanya, tolong diperhatikan semuanya. Seperti yang kalian ketahui, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena geraknya. Ini yang sudah kalian pelajari dulu di kelas 10. Sekali lagi, yang dinamakan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya. Energi kinetik yang selama ini kalian kenal adalah energi kinetik energi kinetik translasi, dari benda yang bergerak menggeser. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah energi kinetik pada gerak rotasi atau benda yang berputar. Ingat yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ada beberapa besaran di gerak translasi dan gerak rotasi dan hubungannya. Seperti misalnya kalau jarak pada gerak translasi simbolnya S, kemudian pada gerak rotasi ya, posisi sudut simbolnya theta. Massa pada gerak translasi, pada gerak rotasi momen inersia. Tolong diingat-ingat lagi, meskipun nanti pada bagian akhir penyampaian saya ini akan saya berikan lagi ya. Kenapa? Karena itu akan sangat membantu sekali ya. Jadi kalau gerak atau energi kinetik translasi itu dirumuskan setengah mv kuadrat. Nah, untuk energi kinetik benda yang berputar kita sebut energi kinetik rotasi. Persamaannya sama juga dengan energi kinetik translasi. Kalau energi kinetik translasi tadi setengah mv kuadrat, maka dengan mengambil analogi untuk gerak rotasi ya, massa pada gerak translasi, kemudian pada gerak rotasi momen inersia simbolnya I, kemudian kecepatan linear pada gerak translasi, pada gerak rotasi adalah kecepatan sudut. Nah, sehingga kalau pada gerak translasi tadi energi kinetik translasinya setengah mv kuadrat, maka pada energi kinetik rotasi adalah setengah I omega kuadrat. Seperti ini, setengah I omega kuadrat. Satuannya juga joule. I itu momen inersia, omega adalah kecepatan sudut, radian per sekon. Nah, untuk benda yang menggelinding, dan anak ketahui, menggelinding itu adalah gabungan
antara gerak translasi dan rotasi. Maka energi kinetiknya adalah energi kinetik total, yaitu energi kinetik rotasi dan translasi. Seperti ini. Jadi energi kinetik total setengah I omega kuadrat itu adalah energi kinetik rotasi, ditambah setengah MV kuadrat itu adalah energi kinetik translasi. Itu untuk kasus benda menggelinding. Jadi perpaduan antara gerak rotasi dan translasi. Nah, itu tadi anak-anak. Yang berikutnya adalah tentang momentum sudut. Dulu waktu di kelas 10 pun kalian sudah mempelajari tentang momentum linier. Simbolnya P. Rumusnya P sama dengan M kali V. Jadi hasil kali antara massa dengan kecepatan. Nah, momentum sudut juga begitu. Pakai analoginya. Simbolnya L. Kalau di gerak translasi massa pada di gerak rotasi apa tadi? Momen inersia. Kalau di gerak translasi kecepatan itu V, di gerak rotasi kecepatan sudut omega. Maka momentum sudut dirumuskan apa? Nah, dirumuskan simbolnya L I kali omega. I kali omega. Nah, atau kalau I-nya kita ganti MR kuadrat, ya, kita ganti MR kuadrat, maka akan diperoleh M kali R kali V. Itu momentum sudut. Tapi ingat-ingat yang ini. L momentum sudut sama dengan I kali omega. Satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. Itu momentum sudut anak-anak. Nah, kalau di gerak translasi pada momentum linier ada juga disebut hukum kekekalan momentum linier. Maka pada gerak rotasi atau gerak melingkar, ya, gerak yang berputar dikenal juga hukum kekekalan momentum sudut. Nah, kalau di gerak rotasi ini yang berubah-ubah adalah misalnya jari-jarinya. Jadi ketika jari kecil atau jari-jarinya kemudian besar, seperti ada pada penari balet. Pada penari balet itu kadang tangannya ditarik rapat ke badannya, kemudian kadang diterentangkan tangannya. Nah, di situ berlakulah hukum kekekalan momentum sudut. Nah, hukum momentum sudut berlaku ini. L1 sama dengan L2. L1 itu I1 kali omega 1 sama dengan L2 I2 kali omega 2. Hukum kekekalan momentum sudut. Nah, ini anak-anak yang saya sampaikan tadi, ini tidak boleh lupa. Jadi besaran-besaran yang ada pada gerak translasi dan gerak rotasi serta hubungannya. Ini sudah pernah saya sampaikan, hanya mengingatkan saja. Ini tidak boleh lupa, ya. Tolong diperhatikan betul-betul satu persatu. Tadi yang kita bahas ini momentum pada gerak translasi M kali V, pada gerak rotasi namanya momentum sudut, R sama dengan I omega. Energi kinetik pada gerak translasi setengah MV kuadrat, pada energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. Tolong yang saya tampilkan tabelnya ini anak-anak diperhatikan sungguh-sungguh, karena ini akan kita pakai seterusnya. Baik, sekarang saya berikan beberapa contoh soal anak-anak. Yang pertama, berapakah besar energi kinetik rotasi piringan yang bermassa 2 kg dan memiliki jari-jari 2 meter berputar pada 300 radian per sekon. Nah, lihat, kita hitung dulu momen inersianya. I sama dengan setengah MV kuadrat. Maka karena ini piringannya cuma berputar saja, berotasi saja, maka energi kinetiknya setengah I omega kuadrat. Tolong dicek lagi. Ini jawabannya adalah 1,8 10 pangkat 5 Joule.
contohnya. Contoh yang kedua, diketahui silinder pejal. Silinder pejal itu momen inersianya setengah mr kuadrat, bermasa 10 kg dan berjari-jari 10 cm, menggelinding. Nah, ini kata-kata ada menggelinding. Ingat, kalau menggelinding tadi adalah perpaduan antara gerak rotasi dan translasi. Menggelinding dengan kecepatan 8 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik total silinder. Jadi dari soal itu diketahui massa silindernya sekian, jari-jarinya, kecepatannya. Maka yang pertama, hitung dulu momen inersianya dengan persamaan setengah mr kuadrat. Kemudian karena menggelinding, ada energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat ditambah energi kinetik translasi setengah mv kuadrat. Ini semuanya sudah diketahui, ya. Ingat, omega itu V per R. Jadi di sini V kuadrat per R kuadrat. Ini kalau kalian hitung nanti ketemunya adalah 480 Joule. Tolong anak-anak ini diperhatikan betul contoh-contoh ini. Contoh yang ketiga, suatu benda mempunyai momen inersia 3 kg meter kuadrat dan berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut 2 radian per sekon. Hitung momentum sudut benda tersebut. Momentum sudut L sama dengan apa tadi? I kali omega. Nah, gampang sekali ya. Nah, I kali omega sudah. Ini ada I, ada omeganya. Tinggal mengalihkan. Ya, gampang sekali toh. Ya, ini karena contoh soal ya harus gampang. Contoh yang berikutnya, anak. Suatu partikel bermassa 2 kg berotasi dengan kelajuan sudut 4 radian per sekon. Jari-jari lintasan partikel tersebut 1 meter. Momentum sudut partikel tersebut adalah tetap, pokoknya kalau momentum sudut berarti I kali omega. Ada omega, ada M, ada R, berarti harus dicari dulu I. Kalau partikel berarti I-nya itu mr kuadrat. Sudah, mr kuadrat. Nanti dikalikan omega. Ini jawabannya. Nah, hitung dulu I-nya. I mr kuadrat, L-nya I omega. Udah toh, gampangan. Nah, ini contoh soal yang terakhir anak-anak. Ini yang saya bilang tadi, penari balet. Jadi seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat ketika lengannya merapat ke tubuhnya, dan 16 kg meter kuadrat ketika lengannya terentang. Pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putaran penari 12 putaran per sekon. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan, kelajuan putarannya berapa? Nah, dilihat pengalaman saja coba. Kalau tangannya merapat, ini putarannya cepat atau lambat? Cepat. Kalau direntangkan lambat. Nah, dilihat kalau lengannya dirapatkan ke tubuhnya itu 12 putaran per sekon, berarti saat direntangkan ya mesti lebih kecil dari 12. Ingat-ingat itu nanti apakah betul setelah kita hitung harus lebih kecil dari 12 putaran per sekon. Nah, di sini anak-anak berlaku hukum kekekalan momentum sudut, yaitu momentum sudut ketika tangannya terentang sama dengan momentum sudut ketika tangannya merapat ke tubuhnya. Nah, jawabannya seperti ini anak-anak. Nah, ya toh? I atau L sama dengan L aksen. Jadi L-nya I omega sama dengan I aksen, omega aksen. Nah, udah omega aksennya ketemu 3 radian per sekon. Nah, betul lah. Jadi kalau tangannya merapat 12 putaran per sekon, maka kalau tangannya direntangkan menjadinya 3 putaran per sekon. Ini putaran per sekon ya, karena omega yang di pertama tadi putaran per sekon. Nah, demikian anak-anakku semuanya, pertemuan kita kali ini. Jadi
ada dua ya, energi kinetik rotasi dan momentum sudut. Tolong dipahami betul-betul, diulang-ulang videonya, diputar berulang kali. Insya Allah kalian akan diberikan pemahaman oleh Allah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.